Orang cinta itu duduk dengan kekasihnya kuat. Orang kalau cinta video call sampai jam 2 bengi itu kuat. Sampai jam 2 malam. WA sampai subuh. Kenapa? Itu memang adalah orang cinta. Orang cinta itu seperti itu. Duduk atau berdialog dengan orang yang dia cintai itu kuat. Nah sekarang kita semuanya katanya cinta sama Nabi. Seberapa kuat kita duduk sama Rasulullah. Duduk sama Rasulullah di mana? Di Madinah, nggak perlu di Madinah. Di sini setiap kali kita ngaji nuntut ilmu itu kita duduk dengan Rasulullah. Sebagaimana Imam Sa'al Tasturi beliau berkata, barang siapa yang pengen duduk dengan Nabi, maka duduklah dengan pewaris Nabi, nuntut ilmu, membawa Al-Quran dan hadis Nabi, maka kita seakan-akan duduk bersama Rasulullah SAW. Nah, kalau kita duduk di majelis 4 jam, 5 jam kuat, ya ini berarti kita cinta sama Nabi. Ada khotib Jumat di tangga saya itu, zaman corona kemarin itu. Khutbah Jumat itu biasanya 10-15 menit, dia khutbah itu setengah jam. Sepakat sama masjid itu doakan dia cepat mati kena corona. Bayangkan, suwi ni wong iki rek, gak ono perasaannya. Baik. Khutbah kelamaan itu loh, ngamuk semuanya. Padahal kalau kita duduk dengan orang yang kita cintai, gak ada kata kelamaan. Baik. Kita ini hadirin, kalau sudah cinta kayak yang biasanya yang cowok ini kan senang main sepak bola. Sepak bola itu 2 kali 45 menit itu 2 jam. Itu kalau habis itu pasti ngomongnya cepet. Kok begitu cepat, gak terasa. 2 jam, 2 kali 45 menit itu selesai sama istirahatnya. Belum kalau ada tambahan waktu, belum kalau ada yang namanya penalti, bisa sampai 3 jam. Itu mereka merasa waktu yang singkat. Kenapa? Dianggap singkat karena mereka cinta dengan pemain-pemain bola, maka waktu lama itu terasa sedikit. Ibu-ibu kalau lihat film India itu ya 3 jam. Apalagi yang main Shah Rukh Khan radhiyallahu anhu. Yang main Shah Rukh Khan 3 jam itu gak obah. Anaknya ngomong khusyuk. Lihat idolanya main itu kuat, berjam-jam kuat. Kenapa? Karena cinta. Nah kalau kita masih belum bisa baca Quran berjam-jam, kita belum bisa bersolawat kepada Nabi berjam-jam, kalau kita belum bisa merasakan ngaji berjam-jam, maka kita belum dinyatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita kan kalau umpama hadir pengajian, hadir acara apa itu kadang-kadang subhanallah ngantuk. Apa mana tahlilan. Afdalu dzikri fa'lam annahu la. Sikire wis mulai blosor. Turu. Golek kreseke perkataan metu baru tangi. Nah ini repot hadirin. Ya, orang kalau cinta itu nggak kayak gitu. Orang kalau cinta itu fokus, fokus dengan kekasihnya. Karena sekarang dia lagi duduk dengan Nabi Muhammad SAW. Itu kita, masya Allah. Kalau kita lebih sekarang apa namanya, ada satu ulama besar namanya Habib Umar bin Abdurrahman Atos. Beliau Habib Umar bin Abdurrahman itu ngomong, tuh lihat. Kita ini cinta sama Nabi dibanding mereka cinta sama artis saja kalah. Buktinya apa? Konser itu 3-4 jam berdiri, ada enggak? Ya, ada. Konser itu 3-4 jam, Mahalul Qiyam itu dari awal sampai akhir. Kita kan cuma baca Mahalul Qiyam paling 15 menit terus duduk lagi. Mereka Mahalul Qiyam tok, nggak ada duduknya.
3 jam 4 jam konser itu mereka lihat. Lihat acara K-pop dulu, acara apapun yang namanya artis itu berdiri joget-joget itu 3-4 jam kuat. Lah kita ini ya Allah hadirin, cuman sebentar tok berdiri duduk lagi. Kadang-kadang kalau kelamaan kiam aja ngamuk-ngamuk, ya Allah, karena perasaan ini belas wong. Kita kalah dengan orang-orang ahli dunia mencintai dunianya daripada kita umat Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita mesti tanya, apakah kita ini sudah cinta dengan Nabi kalau kita masih seperti ini? Mari sing seneng ngaji, yang istiqomah kita nuntut ilmu, insya Allah ini sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, memilih ridho kekasihnya daripada ridho yang lain. Yang penting itu Nabi ridho, yang lain nggak ridho nggak apa-apa. Orang ini cinta itu seperti itu. Kadang orang anak-anak muda ini kalau nyontoh kepada kekasihnya, dia nggak ngurus. Rambut dicat hijau, dicat kuning, itu mereka nggak peduli loh, kan nggak pantas, nggak peduli. Yang penting ridho kekasihnya. Ambian itu kalau yang dicat wong bule-bule itu kan lumayan, nah. Putih, mancung, terus dicat, ngono sih matching. Lah wong Ponorogo rambutnya dicat abang, hijau, kuning, gak tambah kayak artis, tambah kayak setopan melaku. Nah, yang seperti itu kan gak ngoco hadirin. Ada lagi yang niru-niru orang barat, ngewo sedikit drum foto, ambil selfie, digawe status. Lho lek wong barat nggih sticknya drum terus foto status ngono kan rodok memang nyambung, matching. Lah lek wong gondang legi. Selfie dengan stick drum. Yang di bawahnya itu yang komen, Mas pangsite tiroan. Kayak dodol pangsit. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita itu mau apapun, baju kita mau keluar dari rumah itu ditanya, Nabi ridho nggak dengan baju saya? Itu aja. Apakah Nabi ridho dengan baju yang saya pakai ini, ridho atau tidak? Apakah Nabi ridho dengan saya membuat acara ini atau tidak? Orang-orang dulu itu kalau mau apa-apa itu semua itu dikembalikan sama Nabi. Kira-kira Nabi ridho atau tidak? Baju yang panjenengan pakai sekarang, kira-kira Nabi ridho? Oh pasti, oh Nabi ridho dengan baju yang seperti ini. Nabi itu ridho dengan baju, hadirin, kalau perempuan itu bajunya nutup aurat, kemudian bajunya itu longgar yang menutupin juga daripada bentuk badannya. Nah sekarang ini di Indonesia kan Masya Allah hadirin, kalau di Hongkong nggak ada, di Indonesia jilbabnya rawapet, kelambine rawapet, bajunya itu bahan kaos. Ngapunten nggih, saya bingung sama orang-orang itu buat apa jilbaban tapi bajunya itu kelihatan semua. Dulu sahabatnya Nabi itu, istri-istri mereka atau sahabat perempuan itu kalau berdiri nggak kelihatan mana depan mana belakangnya. Kenapa? Karena bajunya longgar. Lah kalau sekarang jilbabnya Masya Allah, tapi bajunya kalau dulu nggak kelihatan mana depan mana belakang, sekarang kelihatan depan belakang, dalamnya kelihatan. Ngapunten, bajunya orang sekarang ya perempuan yang muslimah pakai baju yang sampai kadang-kadang laki-laki dari depan, laki-laki yang lihat ngomong, ini baju dalamnya ukuran berapa tahu? Kenapa? Ya karena mereka nggak nutup aurat beneran hadirin.
Apa kira-kira yang seperti itu diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW? Enggak. Nah makanya orang kalau cinta itu enggak gitu. Mau keluar rumah dilihat baju saya diridhoi enggak sama Rasulullah. Mau ngadakan pernikahan di rumahnya juga mikir, ini kira-kira Nabi Muhammad ridho enggak ya kalau saya buat pernikahan seperti ini. Jadi orang-orang dulu itu gitu hadirin, selalu bertanya, Rasulullah ridho enggak ya? Makanya pagi hari yang mulia ini, kalau Rasulullah ditanya hadirin ya Rasulullah, ridho enggak engkau dengan kami berkumpul di sini menuntut ilmu, bersolawat kepadamu? Insya Allah Nabi pasti akan meridhoi kita semua di siang hari yang mulia ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sing gak diridhani Kanjeng Nabi itu kalau kita kepak kumpul di pak pak apa ya? Taman apa ya? Depannya hotel saya tadi dulu. Victoria Park, duduk ngerasani wong lah itu tak. Makanya saya itu dulu itu alhamdulillah ada corona itu alhamdulillah. Gara-gara corona itu kan banyak dosa-dosa yang berkurang. Ini gara-gara maskeran itu kan ngerasani jadi berkurang. Makanya saya berharap masker itu sudah nggak perlu dicopot, ini perlu dijahit. Khususnya buat ibu-ibu ini dosa paling banyak dari lisan. Kalau bapak-bapak itu dosa terbanyak dari mata. Meripati itu rodok. Gak iso ketok sing bening-bening itu gak iso. Nggih, jelalatan itu wong lanang. Makanya wong lanang itu lek gawe masker mending di moto. Itu luwih selamat. Kalau ibu-ibu masker memang perlu di lisan. Kenapa? Ngurangi ngerasani wong, ngurangin ghibah. Masya Allah, kadang-kadang ibu-ibu ini kalau nganter anak ke TPI, anak ngaji sih oleh sak lembah, ibu-ibu ngerasani oleh petang jus. Lah makanya gara-gara corona mereka pakai masker. Gara-gara masker udah ngerasani males kok gak enak sih ngerasani. Makanya saya berharap kalau bisa masker nggak usah dicopot, tidur pun pakai masker. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ridhonya Nabi itu nomor satu. Kalau Nabi rela apapun kita lakukan, baju kita tanya Nabi rela atau tidak, mau ngawinkan anak atau kita ini hadir pernikahan juga kita tanya sama Nabi, kira-kira rela nggak pernikahan seperti ini? Nah, pernikahan kadang-kadang ngundang penyanyi-penyanyi elektron, kelambi nggak karu-karuan, kok disawer. La haula wala quwata illa billah. Kita mau anak kita sakinah mawaddah warahmah, tapi ketika kita nikahkan, kita undang orang-orang yang nggak diridhoi Allah dan nggak diridhoi Nabi Muhammad SAW. Maka yang seperti itu kita nggak akan pernah mampu mendapatkan ridho Nabi Muhammad SAW. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita cinta sama Nabi, kata Rasulullah buktinya 3. Dulu kan perintah Nabi, yang betah duduk sama Nabi, pilih ridho Nabi, ini baru kita dinyatakan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin, maka itu, ayo Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berupaya begitu maksimal menyelamatkan kita semua di dunia sampai akhirat. Maka bagaimana kita nggak mencintai beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi itu datang di dunia ini hadirin, membawa misi yang begitu besar, merubah dunia yang gelap jadi terang benderang bersama Nabi Muhammad. Dulu nih hadirin, umat ini dulu jahiliyah. Kata Allah dalam Al-Quran, jahiliyahnya dalam 4 hal. Yang pertama, jahiliyah, dhonlul jahiliyah, fanatik kayak wong jahiliyah. Kita eling no sampean. Boleh kita itu punya majelis,
Boleh kita punya partai, tapi kalau fanatik dengan majelis dan partai itu berarti jahiliyah. Ada orang punya majelis kayak Ogomo, duduk sama majelis yang lain nggak bisa, ini berarti jahiliyah. Kenapa? Semua majelis punyanya Nabi Muhammad. Kenapa kita kok fanatik? Satu, partai juga gitu. Sampean yang mau pilih 01 monggo, mau pilih 02 monggo. Kalau sekarang ada 303 monggo, silahkan. Fanatik jahiliyah. Ingat kemarin 2019 gara-gara beda pilihan, tetangga saya besanan batal. Enggak. Yang ini 01, ini 02. Akhirnya mau besanan, ketahuan pilihannya beda, batal. Setelah batal, gak taunya yang ini jadi presiden, yang ini jadi menteri, bagi-bagi jatah. Yang wis batal ini mau balik lagi ya izin. Ya ini fanatik kayak gini nih dibuang, gak ada manfaatnya. Di Madura sampai Carok, orang Carok mati, setelah mati delok wong-wong rangkulan. Getun iki mati mang, ya Allah, apa aku belani sampai mati. Makanya sekarang juga begitu, nanti ini 2024 sama. Sudahlah sama. Mereka itu semuanya satu rumpun, tinggal rebutan bagi-bagi. Wis, sampean ya tetep, siapapun yang menang ya tetep. Terus kok jadi menteri ngono ah? Ono. Jangan percaya sama saya. Jangan berantem, jangan putus silaturahim gara-gara mereka. Mereka ini semua cari uang, cari jabatan. Kita mau dikorbankan, jangan. Bela nih mati-matian. Mereka itu dapat proyek, bela mati-matian masuk akal. Kan oleh opo? Saya kadang ngerti sama ya Allah. Begitu juga ulama, kesian ulama di negeri kita itu kesian. Kadang ada yang nggak paham. Akhirnya dia dijadikan apa? Bemper, dipakai sana, dipakai sini, kesian. Kayak seakan-akan bela ini, bela agama. Dan hadirin, saya kasih tahu, mereka tujuannya hanya harta dan jabatan. Makanya kita ingat-ingat, siapapun di antara mereka mau menang mau kalah, kalau sampean sedo sampean mati, yang takziah itu kosong piro. Tonggomu, gara-gara kau urusan beda pendapat politik, gak nyopo tonggomu, gak nyopo dulurmu, padahal mereka rumpunmu. Yang nanti kita mati, yang merhatikan, kita sakit, yang merhatikan ya mereka. Iki 01, 02, gak ada yang ngurus. Betul apa Bang? Jadikan politik itu buat mainan saja. Buat mainan, gedulinan. Mereka bikin kita mainan, kita balas kayak dulinan bisa. Nah, mau pakai baju warna ini, warna itu, saya ini sama itu. Anggap peniki pesta Halloween. Terus anggapan Halloween kan lho. Apa kalau ada orang pesta Halloween terus bajunya beda-beda sampai ngamuk? Nggak ada. Ya wis anggapan ngono. Jadi tidak perlu terus partainya kok warnanya abang iki hijau. Sudah biasa aja. Biasa aja. Ini hanya pesta demokrasi. Jangan terlalu dimasukkan hati, karena semua tiga-tiganya yang akan menjadi presiden, insya Allah semuanya yang baik kok, semuanya muslim, semuanya insya Allah baik. Udah selesai. Sampean punya hak untuk memilih, terserah, tapi kalau berantem jangan. Nyesel. Nih, kalau kasih eling zamannya, saya diceritain bapak saya dulu. Zamannya partai masih 3. Ada enggak yang ingat partai masih 3? Yang ingat itu berarti sampai yang sudah tua. Zaman dulu partai itu cuma 3. P3, Golkar, wis utok, gak ada
ada Nasdem, nggak ada partai Gerindra, sekarang kabeh Hanura, nggak ada, ini cuma 3. Partai pertama P3 ini gambarin apa? Dalil. Orang kalau nggak nyoblos Ka'bah berarti sholat nggak madhep Ka'bah. Di Quran disebutkan tempat yang pertama kali dibangun oleh Allah adalah Ka'bah. Maka barang siapa yang nggak nyoblos Ka'bah, imannya dipertanyakan. Ya apa coba gambarnya Ka'bah ini. Yang bingung nomor 2 ini apa dalilnya? Datang ke ulama, Yai, ini Ka'bah ini pakai nama agama supaya dicoblos. Lah saya gimana, saya kan juga muslim. Oh gampang, saya carikan dalil. Dicarikan dalil di Quran. Dalilnya adalah firman Allah, walladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Mereka lah, wahai sang Rasulullah, sahabat-sahabatmu yang membaiatmu di bawah pohon. Wah itu pohon beringin, berarti sahabat-sahabatmu itu Golkar kabeh. Ini dalil, ayo sampai lagi wong-wong. Orang harus nyoblos beringin. Kenapa? Karena mereka yang membaiat Nabi. Sing nomor 3 iki Banteng bingung. Datang ke kiai, ngapunten kiai, Quran itu wonten dalile Banteng ini. Karena kiai nyocok kuatir tak golekno dalil. Apa kiai? Quran itu surat yang paling panjang Al-Baqarah. Al-Baqarah itu Banteng. Sampaikan ke mereka, barang siapa yang gak nyoblos Banteng berarti tidak percaya dengan Al-Baqarah. Nah, semuanya mengambil ayat Quran untuk kepentingan politik, kepentingan kekuasaan. Nah, Nabi Muhammad itu hadirin datang ke sini dunia menghancurkan keyakinan fanatisme. Fanatik-fanatik itu gak perlu. Nih, ini hamiyah ini bahaya. Jangan fanatik. Kita sama-sama orang Jawa, ada orang Madura, jangan fanatik. Ada orang Melayu, jangan fanatik. Kita semua serumpun umat Islam. Boleh kita itu ngadakan dengan satu kelompoknya untuk kebaikan, boleh. Tapi kalau fanatik untuk kepentingannya atau fanatik merendahkan yang lain, ini kata Rasulullah, la fadla alal aswad wal abyad, putih hitam gak ada bedanya. Bule, Cina, Jawa, Arab, India gak ada bedanya kecuali takwa kepada Allah Subhanahu. Ini hadirin, pernah Bilal itu kan negro, tukaran sama Abu Dzar. Katanya Abu Dzar, oh ini negro kangen cangkem. Langsung dilapor ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tadi Abu Dzar berantem sama Bilal. Katanya, ya Ibn Sauda, anak wong negro. Oh iya, dipanggil oleh Rasulullah. Bilal, betul kau berkata seperti ini? Betul. Kemudian Rasul mengatakan, fikam ru'un jahiliyah, gak taunya kamu masih punya sifatnya jahiliyah. Jadi sifatnya jahiliyah aja, yang fanatik-fanatik itu sifatnya jahiliyah. Nabi gak ngajarkan kita seperti itu. Makanya saya ingetin, umat Islam yang ada di mana? Di Hongkong ini, jangan kita terlalu fanatik. Mau fanatik golongan, mau fanatik majelis, mau fanatik politik atau partai dan lain-lain, semua jadikan itu sebab kita bersatu, bukan menjadi sebab kita cerai-berai, bermusuhan satu dengan yang lain. Karena Nabi melarang kita untuk fanatik, hamiyah jahiliyah. Semoga insya Allah kita semakin cinta karena Allah. Amin. Ini Nabi Muhammad datang itu, orang-orang itu fanatik-fanatik, dilangi dengan Kanjeng Nabi. Lah kalau kita kembali, ya berarti jahiliyah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Nabi Muhammad itu datang ke di dunia ini, ke waktu diutus oleh Allah di dunia ini, lihat orang-orang ini keyakinannya aneh-aneh. Ono sing wedi bulan Safar. Safar itu bukan suro, kalau suro itu Muharram, Safar itu sebelum Safar. Kalau bilang Safar itu Safar, aslinya itu Safar. Safar itu
sebelumnya Maulid. Muharram, Safar, Rabiul. Orang Jawa itu paling takut sama Safar, sampai ngerabekno anak batal ya Safar. Ada nggak yang berani kawin bulan Safar? Nah, padahal Rasulullah nikahkan Fatimah bulan Safar. Karena apa? Rasulullah mengatakan la Safar wala hamah wala adwa. Jangan kalian takut, yakin sial bulan Safar, jangan. Nabi lu sampai ngomong gitu. Karena orang Arab dulu takut bulan Safar. Lah keyakinan ini masih dibawa sama orang Jawa. Orang Jawa ini kadang-kadang kalau bulan Safar takut. Ini musibah, ini balak. Mau nikah aja bulan Safar digagalkan, jangan Safar. Nanti bulan nek gak cepet hatan kok. Hadirin, semua hari baik walaupun lebih baik ada. Tapi kalau hari sial tidak ada. Bulan masih Safar, nek jujur ya bulan Safar itu jarene apes, jujur apes kayak kiai kayak habaib. Sebab wis bulan Safar kan undangan belas. Sampai kita ini kiai habaib bulan Safar masuk kuru diet alami. Tapi wis bulan Maulid melembung kabeh wis. Takut. Saya mau tanya, kadang-kadang kita ini mau nikah mau apa tanya sama orang, dihitung sih. Ingat nggak dihitung? Weton itu dihitung. Oh kon rabi iki cocok nang jenengmu sapa iki sapa didelok. Oh dihitung ini. Oh gak cocok kan. Kon kok gak iso gak duwe anak kon. Nih. Ini semuanya dhonul jahiliyah. Jangan buang, tinggalkan. Nggak ada seperti itu. Rasulullah nggak ngajarin. Maaf ya, kita ini kadang-kadang masih bal-balan main sepak bola. Main sepak bola itu mainnya tanggal berapa, jam berapa, tanya dulu. Yai, itu mencoba kapan menangi grup nih. Padahal saya mau tanya, ayo Arema main sama Manchester United, hitungan kapan menang? Dihitung-hitung, oh wis ketemu kira yaumul kiamah. Bu, Anda tahu nggak orang kaya, mungkin di Hong Kong ini ada orang kaya, Jackie Chan lah, sugih. Kalau di dunia ini orang kaya namanya siapa? Bill Gates. Bill Gates itu sampean tanyai, Bill Gates, sampean melihara keris apa? Akikmu merek apa? Nang Gunung Kawi ping piro? Makanya orang itu hadirin, kalau mau kaya itu ikhtiar yang rasional. Jangan kalau mau kaya percaya kayak gitu-gitu. Iki lho mbok simpen rezekimu kok maru berlipat ganda. Wis gak mungkin. Kalau ada orang punya barang yang kalau disimpan bisa melipat gandakan harta, gak mungkin didol. Betul atau betul? Gak mungkin, ini akik ya sampai kalau pagi ini, wah rezekimu lancar. Ya gak ada yang ngedol, siapa yang ngedol? Kalau rezekinya lancar kok dijual kan gak masuk akal. Bill Gates itu orang paling kaya tadi, gak punya akik, gak punya apa-apa, tapi karena kerja dia berhasil. Lah kita ini umat Islam ini hadirin, kadang-kadang kalau mau kaya ini ya Allah, pikirannya aneh-aneh, maunya instan. Kita itu cuma diajarkan ikhtiar sambil baca surat Waqiah dan sholat duha. Buat apa sholat duha sama Waqiah? Rezeki insya Allah diberkahi sama Allah. Amin. Tetangga saya suruh baca surat Waqiah, insya Allah dijamin kaya. Nggak taunya subhanallah dia ngomong, Beb saya nggak perlu baca surat Waqiah. Kenapa? Karena istri saya namanya Siti Waqiah. Ada nggak yang namanya Siti Waqiah di sini? Iki wong ngawur. Kok nama kok Siti Waqiah? Saya tanya bojomu jenenge Siti Waqiah ngamukan apa gak? Nguamu lho jenenge kiamat, Waqiah itu kiamat. Makanya nguamu tok jenenge kiamat. Oke. Orang-orang Indonesia ini kadang-kadang kalau mau ngasih nama orang itu nggak dilihat dulu, pokoknya di Quran didelok, di Google.
kok sih apik jenenge, terus kemudian dikasih nama. Saya pernah diundang ke Pasuruan satu kiai. Kiai niki Masya Allah, jadi ketika saya datang, Assalamualaikum Kiai, Waalaikumsalam, Al-Fatihah. Saya baca Fatihah selesai, Habib mau kopi atau teh? Saya minta teh aja, Al-Fatihah. Saya duduk, Kiai ngapunten ya, saya mau pulang, Al-Fatihah. Iki apa sih Kiai mulai Al-Fatihah kok. Nggak taunya pembantunya keluar bawa teh mengatakan, Al-Fatihah. Ya gete susu-susu. Loh, Kiai, panjenengan Fatihah lah. Saya manggil ini loh, santri saya namanya Al-Fatihah. Loh kok gak ngomong sampean? Saya sudah baca Fatihah berapa kali tuh. Oh maaf, saya nggak tahu ya Allah ya. Kok gantian jenenge Kiai? Nggih pun sampean ganti Al-Baqarah. Tambah bawa pisan. Jadi kalau ngasih nama yang benar, lah niki kita baca surat Waqiah setelah asar dan baca atau sholat duha, insya Allah rezeki lancar sambil ikhtiar. Tapi ya ini sampai ini yang paling banyak jadi sasaran ini wong dikerja di Hongkong. Dia kali lewat WA, dia kali kalau pakai anu rezekimu lancar instan, wis tak mungkin hadirin. Apalagi banyak kena orang mau gandakan uang. Ada itu. Nih, ada di Jawa Timur itu orang bisa menggandakan uang. Coba sampai mikir. Kalau saya Habib Jamal ini bisa menggandakan uang, kira-kira sing tak gandakno duitku apa duitmu? Ya uang saya lah, apa duitmu tak gandakno? Saya ini kalau bisa gandain uang, ini umpama uang saya ini bisa digandain, saya gandakan uang saya, sampai nggak punya uang saya kasih. Kalau ini habis saya gandakan lagi, kan gitu. Lah kalau dia bisa gandakan uang orang lain itu kan nggak masuk akal. Saya bingung. Gitu yang datang ya ulama, ya habaib dia ke sana. Kiai juga ke sana. Pejabat juga ke sana. Jadi saya lihat kalau sudah urusan sama duit, ini mau goblok dadak. Akhirnya tertipu orang-orang dan lain-lain. Nggak mungkin ada orang bisa menggandakan uang, itu nggak mungkin. Walaupun jujur dulu pernah saya mau ke sana. Nih, tapi waktu itu saya bukan mau menggandakan uang, saya mau menggandakan istri saya. Jadi sudah ditelu dari papat lumayan. Hadirin, jadi jangan percaya hal-hal yang seperti itu. Ya, enggak. Ini semuanya dhannul jahiliyah, ini semuanya adalah sangkaan-sangkaan yang dulu dibawa jahiliyah. Kadang-kadang kita ini percaya dengan rumah kita ngadep ke sana, oh apes mesti dirubah ke sini. Oh, aku sampai muter pintu nih. Gak sugi-sugi. Nih, jangan. Ini semua tinggalkan, insya Allah kita mendapat keberkahan dari Allah. Yang ketiga, Rasulullah datang, hukum itu jahiliyah, afa hukmul jahiliyati yabghun. Hukum jahiliyah itu hukum apa? Hukum jahiliyah itu hukum yang berlaku buat orang miskin yang kaya tidak. Nyolong ayam 3 tahun penjara. Nyolong sandal 2 tahun penjara. Nih, orang kalau nyuri ayam namanya apa? Nah, orang kalau nyuri sandal di masjid namanya maling. Tapi kalau nyuri uang rakyat 200 miliar namanya koruptor. Makanya kalau namanya koruptor masuk penjara, keluar nyalon lagi, oh namanya bukan maling. Maling itu kalau nyurinya 2 juta, kalau nyurinya 200 miliar, koruptor. Makanya Profesor Dr. Guresiat gak setuju istilah itu, harus dihapus.
Orang yang nyuri uang rakyat tetap namanya maling. Masuk penjara, keluar masuk maling, jadi calon presiden, calon wali kota, calon legislatif, tidak mungkin mau maling. Tapi kalau koruptor masuk penjara, keluar tetap dia nyalon lagi, aku duduk maling, koruptor. Makanya kalau nyolong ojo titik-titik, itu jenenge maling. Ojo nanggung nek nyolong sing wake pisan, itu jenenge koruptor. Edan apa gendeng nih? Makanya ya, apakah hukum jahiliyah yang kalian mau? Katanya Rasulullah SAW itu pernah ada orang datang, ya Rasulullah, ini bangsawan, jangan kau potong tangannya karena mencuri. Kata Rasulullah apa? Jangan lagi bangsawan, anakku Fatimah kalau nyuri pun aku potong tangannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini Rasulullah seperti ini hadirin, memegang kepemerintahan hukum, dia nggak bedakan siapa yang salah kena hukum. Coba lihat, maaf, saya mau tanya, banyak mana orang Islam di Hong Kong atau di Indonesia? Indonesia. Indonesia. Saya tanya lagi, makmur mana Hong Kong sama Indonesia? Kenapa Hong Kong bisa makmur padahal nggak banyak orang Muslim, tapi Indonesia kok nggak bisa makmur padahal banyak Muslim? Kenapa? Karena hadirin yang dimuliakan, di sini hukum berlaku untuk semua. Iya betul. Tapi di Indonesia enggak hadirin, berlaku sama orang miskin. Orang-orang kaya hukum bisa diatur. Kalau di sini tidak, di Singapura tidak, di tempat-tempat. Makanya negara yang seperti itu hukumnya rapi, hukumnya adil, kaya. Tapi kalau kita hukumnya kalau apabila hukumnya nggak adil, kita akan oleh Allah dicabut keberkahan. Loh hadirin, kalau saya lihat-lihat Hong Kong di Indonesia ini karena sama ini sugini emas ake di Indonesia emas tuh wake, Mas Parto, Mas Tito. Makanya hadirin, saya kasih tahu, makanya kita doa sama Allah agar insya Allah hukum di negeri kita bukan hukum jahiliyah, ya, berlaku untuk orang miskin, tidak berlaku untuk orang kaya atau bangsawan. Semoga Allah jadikan hukumnya hukum yang penuh berkah, amin ya rabbal alamin. Terakhir, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, jangan kau berbusana busana jahili. Busana jahiliyah itu apa? Kasiat ariat bajunya tapi pakai baju tapi telanjang, minim, bajunya minim. Lah ini kadang-kadang wong-wong Indonesia kok ditiru. Saya ini heran, kita sudah pakai baju seperti ini bagusnya, seperti ini terhormatnya, kita jangan niru hadirin. Orang-orang yang baju-bajunya itu mereka seperti bajunya jahiliyah. Apa baju jahiliyah? Pakai baju tapi telanjang, alias bajunya minim. Coba sampai lihat kadang-kadang orang-orang yang pakai baju akan tetapi membuka semua ya badannya hingga nggak punya rasa malu. Ini seperti orang manusia purba. Manusia dulu kan kutangan di celonoan tok. Tambah maju kenal baju tambah tertutup. Makanya orang tambah maju tambah tertutup. Nah kalau ini tambah maju tambah terbuka, berarti dia nggak maju, dia dekat manusia purba. Nah sampean ini yang modern, ini kayak sampean. Ini baru modern. Yang buka-bukaan itu nggak modern, justru mirip manusia purba. Di barat ada orang non-muslim, dokter, perempuan, pinter, tapi pakai cadar. Ditanya sampai ini Islam, bukan. Lo kok pakai cadar? Saya cuma mikir, zaman itu tambah maju, baju tambah tertutup. Semakin sempurna, semakin tertutup.
Kalau terbuka, kembali lagi ke zaman purba. Makanya setiap orang yang semakin tertutup, semakin maju, semakin terbuka, semakin napa malih wis purba, celonone cekak, kaos kutange bapake digawe, wireng maneh, rambutnya keriting, numpak sepeda motor Mio, daftarno nang di kebun binatang Wonokromo. Hadirin, jangan kalian itu berbusana-busana jahili. Saya itu istri saya pakai cadar. Saya ke Australia diundang acara di sana di Australia. Ada seorang wanita, kan saya masuk toko, lihat-lihat di mall. Ada satu orang lihat baju istri saya. Orang yang toko tadi itu megang bajunya istri saya sambil mengatakan, nice dress. Apa nice dress itu? Rokmu api. Cek. Nih, warna bajumu bagus. Maknanya orang-orang yang bajunya seperti itu kepingin seperti sampean yang bajunya seperti ini. Jangan sampean yang kepingin bajunya ngono wong nggak celana cekak, nice dress, diculuk malaikat kapok wong. Mereka yang kepingin baju kita, jangan kita yang pengen baju mereka. Makanya insya Allah Nabi Muhammad datang mengubah dunia gelap gulita jahiliyah jadi terang benderang seperti yang kita yakini, kita pahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Amin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saatnya sebelum saya tutup dengan doa, niki akan nanti ada sholawatan sambil akan di napa niki? Oh ya, gelar surban untuk nanti dibuat uang tadi untuk dakwah ya. Untuk dakwah yang insya Allah bisa membawa kemaslahatan, manfaat untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal. Sebelum ditutup, saya ingin mengingatkan di setiap majelis kita, di setiap perkumpulan kita, jangan melupakan mendoakan saudara kita yang di Palestina. Mugi-mugi peperangan cepat usai dan semoga Allah memberikan kemenangan untuk saudara kita di Palestina. Amin ya Rabbal alamin.